Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tarawih Masjid Raya Andalas rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat kurnia kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat dan kurnia itu adalah merupakan ibadah bagi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih rahimakumullah. Topik bahasan kita sekarang adalah tentang istighfar. Judulnya sangat dahsyat kalau kita pahami dan kita renungkan maknanya. Dan dia akan biasa-biasa saja bagi orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Kita coba memahami apa itu istighfar. Istighfar itu adalah meminta ampunan Tuhan. Minta ampun kepada Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita meminta, kalau meminta itu sungguh-sungguh. Bukan ala kadar, bukan hanya sekadar lip service. Kadang-kadang ada orang yang cemooh kalau berbicara tentang istighfar. Ini kuno. Istighfar julai. Padahal sebenarnya istighfar itu adalah suatu hal yang sangat bernilai bagi kehidupan kita. Jadi karena kita lihat istighfar itu dari fi'il madi istaghfara yastaghfir. Asal katanya dari kata-kata ghafara. Tambah alif sinta di awalnya, binanya namanya talab. Talab itu artinya menuntut, meminta. Jadi istighfar itu artinya meminta ampun. Kalau meminta itu harus sungguh-sungguh. Ya, namanya kita meminta. Kalau kita meminta, umpamanya ada surat permohonan, kita bermohon sama orang, sama pemerintah, sama instansi. Ya, harus kita bikin surat dengan sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh lengkapi persyaratannya. Kalau kita katakan minta sumbangan, tak akan mau. Apalagi ke kantor, ke instansi. Tanyanya kita dulu. Bapak di mana? Dari instansi ini, mana buktinya? Siapa ketuanya? Mana tanda tangannya? Sekali kita ke kantor itu belum apa-apanya. Berulang kali kita lengkapi persyaratan ini. Besok datang lagi, masih tinggal satu. Ya seperti itu. Karena kita minta, namanya kita meminta. Istighfar kita bukan hanya meminta kepada manusia, bukan hanya meminta kepada pemerintah instansi.
tapi meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Ampunan lagi. Kalau kita bersalah selama ini, supaya dihapus dosa. Itu bukan sembarangan. Bapak Ibu, jemaah tauhid rahimakumullah, maka untuk itu mari kita kembali memahami secara benar masalah istighfar itu. Karena kita minta supaya dosa kita dihabiskan oleh Allah, hapus. Maka perlu syarat-syaratnya, ketentuannya kita penuhi. Apa ketentuannya? Yang pertama, kita minta ampun itu kepada Allah harus dengan niat yang ikhlas. Ini berbicara hati. Bukan karena orang. Ini hati. Karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita akan istighfar, kita akan minta ampun, itu dekatkan diri kita kepada Allah. Kita rasakan kita dekat Allah, Allah pun terasa dekat dengan kita, seolah-olah waktu itu yang ada hanya saya dan Allah. Jadi betul-betul kita waktu itu menghadap Allah. Allah kita pandang dengan hati kita. Allah melihat kita. Allah sedang mengawasi kita. Kita merasakan seperti itu. Dua. Yang ketiga, setelah kita dekat dengan Allah, kita rasakan Allah juga dekat dengan kita. Ungkap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita selama ini. Kita tahu Bapak Ibu dosa kita, kesalahan kita tahu. Sejak kapan kita ini berbuat, kita namanya mukallaf, ya usia 15 tahun. Hitunglah dari usia 15 tahun sampai hari ini, tahu kita, tahu Pak, dosa kita pasti tahu. Nggak takana le Ustaz, bohong itu Pak, pasti tahu. Sejak kapan kita mulai beribadah ini? Waktu kita remaja dulu itu pernah enggak ibadah kita tinggal? Hitung itu sampai sekarang. Ada enggak puasa yang tidak terbayar? Ada, walaupun barangkali menghitungnya susah, tapi ada. Ada enggak orang tersakiti? Ada enggak orang terzalimi? Baca itu. Ada enggak kita ini suudzon dengan Allah? Ngomel kita. Umpamanya hujan terus menerus, ngomel kita enggak? Panas terus menerus, ngomel enggak? Baca itu. Siapa yang baca? Kita. Waktu kita membaca, mengingat itu kembali, kita masih konsentrasi berhadapan dengan Allah.
ungkapkan kepadanya. Bisa Pak. Sudah kita baca semuanya itu. Kalau kita kalkulasikan, wah bagaikan gunung. Sehingga tahu itu dosa dan kesalahan kita, langkah berikutnya akan muncul penyesalan di hati. Kenapa ini saya lakukan dulu? Kenapa ibadah saya dulu tidak sempurna? Kenapa saya tinggalkan ibadah saya dulu? Kita membaca itu dengan Allah. Bukan dengan siapa-siapa, bukan dengan orang. Tapi kita waktu itu hati kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal kita kepada Allah. Maka tanamkan di hati saya tidak akan berbuat seperti ini lagi ya Allah. Timbulkan penyesalan dan stop. Kesalahan-kesalahan itu tidak akan terjadi lagi. Dosa-dosa itu tidak dilakukan lagi. Sehingga waktu itu Bapak Ibu, karena ingat kita dosa dan kesalahan kita, insya Allah istighfar akan berkumandang di hati kita, dilahirkan dari lidah kita keluar, dari mulut kita. Maka dia akan terungkaplah melalui lidah kita, mulut kita, air mata kita sendiri berguguran itu. Perasaan kita luar biasa. Seperti itu Pak. Bukan astagfirullahan, enggak. Astagfirullah itu muncul keluar itu karena didorong oleh hati. Hati. Sehingga dia menyadari banyak dosa dan kesalahan. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kira-kira mana yang banyak dosa kita dengan dosa Abu Bakar Siddiq? Tentu kita sendiri bisa menjawabkan. Kira-kira mana yang taat kita dengan Abu Bakar Siddiq? Kita bisa menjawab sendiri. Beliau itu adalah setelah Nabi Muhammad baru beliau. Ketaatannya yang luar biasa. Tetapi beliau tidak egois. Suatu ketika Bapak Ibu, sesudah sholat tahajud, sengaja dia muhasabah. Dia merasakan dirinya berdosa. Walaupun dia seorang khalifah. Sebelum dia sholat tahajud, pergi dia keluar, dikumpulkan batu-batu kerikil. Gunanya untuk apa? Menghitung-hitung nanti berapa dosaku. Sudah diambil, kemudian dia sholat tahajud, sudah sholat tahajud, dia muhasabah, batu kerikil taruh di sini. Kemudian beliau hadirkan Allah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat dosa-dosa dan kesalahannya. Teringat yang pertama. Di Madinah itu pernah cuaca sangat panas. Tapi waktu itu dia kurang senang. Dia merasa gerah. Kok panas kali ini? Cuma itu Bapak Ibu. Panas cuaca. Ini kok panas ya? Itu saja dosanya. Tapi dia anggap itu ada dosa. Kenapa kesal seperti itu? Ambilnya batu, taruh sini. Pejamkan matanya lagi. Diingat lagi apa kesalahan lain. Pernah di Madinah cuaca dingin luar biasa. Saya pernah mengalami cuaca dingin di Madinah tuh Bapak Ibu. Tahun
2011 waktu haji. Alah 3 sal siko masih dingin, balari dari Masjid Madinah itu ke hotel. Abu Bakar merasakan itu. Dingin luar biasa di Madinah. Waktu dia juga sedang, kok dingin ini ya? Dulu panas, kini kok dinginnya seperti ini? Dia berprinsip, ini adalah dosa. Kenapa? Kesal. Ambilnya batu ini lagi, taruh sini. Ingat lagi dosa lain. Muncul lagi dosa. Ambil ini, taruh sini. Ambil ini, taruh sini. Terakhir, ambil ini, ingat dosa, ambil batu. Rupanya batu ini tidak ada lagi. Kosong. Kemudian lihatnya depannya. Oh, di sini sudah onggokkan kerikil yang sudah menggunung seperti itu. Yang dilihatnya bukan batunya, Pak. Yang dia lihatnya adalah dosanya. Diambilnya batu itu, kerikil itu, diangkatnya seperti ini. Astaghfirullahalazim, ya Rab, ini dosaku. Saya ini bukan bersih dari dosa, rupanya banyak dosaku ya Rab ini. Astaghfirullahalazim, tolong ampuni dosaku ya Rab. Malulung Abu Bakar, Bapak Ibu. Begitu istighfar, Pak. Kalau kita tidak ingat dosa dan kesalahan, akan berat istighfar itu. Hanyalah kata saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak gitu. Kita akan minta ampun, tandanya kita berdosa. Ingat dosa itu, kadukan kepada Allah. Ini dosaku ya Allah. Dosaku bukan sedikit. Ya Allah, tolong ampuni dosaku. Abu Bakar seperti itu. Kita bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Pernah seperti itu? Ini bulan Ramadan, Pak. Ini ulama bukan hadis, membagi bulan Ramadan itu pertama bulan rahmat, paruh yang kedua, sepertiga kedua bulan maghfirah, bulan ampunan. Artinya apa? Momentum yang tepat bagi kita 10 kedua ini bermunajah kepada Allah, istighfar. Dah. Jangan tinggalkan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sudah disampaikan tadi. Cuma waktunya kapan? Usahakan nanti bangun tengah malam, lakukanlah sholat sunat. Entah apa nama sholat sunatnya, silahkan. Duduk kita di tempat duduk kita. Tidak usahlah cari batu, tidak usahlah. Cukuplah Abu Bakar saya. Tapi kita tetap di sajadah, duduk seperti itu. Munculkan kembali. Koreksi apa yang saya lakukan selama ini. Jangan pahala, Pak. Jangan pahala. Pahala itu jaleh. Dosa apa yang saya lakukan? Terbaca. Semakin berat. Baru itu kita kadukan kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan bahwa minta ampunlah kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobat kepadanya, yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kesenangan kepadamu, kesenangan yang baik sampai ajal kita sampai. Nah, inilah istighfar itu membawa ketenangan batin. Bagaimana mencari ketenangan batin, kelapangan hati? Istighfar, Bapak Ibu. Jalan-jalan kita tidak akan membawa ketenangan batin. Rusak atau jalan. Macet di jalan. Perasaan Bapak Ibu.
Apa yang jalan macet barsonya ndak mau pe. Pasti kan? Ndak mau ketenangan. Bagi selotu aja tu orang. Ih. Anistaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhanmu. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan ketenangan, kesenangan sampai ajal. Satu, bukan hanya sudah tenang saja, masih banyak yang lain. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu. Nuh sampaikan kepada kaumnya, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Tuhan itu adalah maha pengampun. Kalau kamu istighfar kepada Allah, apa akibatnya? Yursilis sama alaikum midrara. Allah kirimkan hujan lebat, hujan nikmat. Yang dulu kemarin tuh yang turun tuh kalau dulu tuh bukan nikmat Bapak Ibu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan hamparkan kepadamu harta. Istighfar bisa menjadikan orang kaya, Pak. Wa banin, keturunan. Enggak dapat keturunan, istighfar jawabnya. Enggak percaya Bapak Ibu, cari Al-Qur'an itu. Payah bana, keturunan payah bana. Istighfarlah kepada Allah banyak-banyak itu. Minta kepada Allah. Wa yaj'al lakum anhara. Allah alirkan sungai-sungai. Apalagi? Cukup semuanya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan kepadamu. Sumber semangat adalah istighfar, Pak. Cobalah kalau awak macam-macam, baparang macam-macam, cobalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Serbulah, kekuatan akan muncul. Karena Allah akan menolong. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki sehingga tidak bisa dari mana arahnya. Wa ja'alakum min kulli hammin faraja. Rasa sedih menjadi gembira. Fi kulli dhaikin makhraja. Setiap kesulitan Allah berikan solusi. Apalagi? Jadi kalau kita baca istighfar, subhanallah, sudah bisa hidup dengan istighfar, Bapak Ibu. Kelemahan kita selama ini, kadang-kadang istighfar tidak ada, kadang-kadang cemoohkan pula. Allah katakan, anistaghfiru rabbakum. Malah ada nama Sayyidul Istighfar kan? Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang kita jelaskan ini sudah terjawab. Bahwa istighfar adalah suatu keharusan bagi kita. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ramadan dikatakan juga dengan syahrul ghufran, bulan ampunan. Manfaatkan. Kita mohon ampun kepada Allah. Akibatnya bukan hanya sekadar pengampunan dosa, tetapi juga ketenangan hidup akan Allah berikan, keturunan akan Allah berikan, rezeki akan ditambah oleh Allah, apalagi kekuatan semangat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berkah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.